Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Saudaraku, terkait masalah ma'rifatullah, hakikatnya sebenarnya setelah saudara-saudaraku mengikuti bayat di perguruan, di guru-guru yang mengajar tentang tarikat hakikat ma'rifatullah, ma'rifat, itu sebenarnya pembahasannya sederhana, singkat, mungkin kurang lebih 30 menit. Tapi karena banyaknya cerita yang sering mengecoh kita, artinya banyak cerita-cerita yang kias-kias yang sering mengaburkan permasalahan yang sebenarnya, sehingga terkadang membuat kita bingung. Tapi setelah kita berbayat, setelah melakukan taubatan nasuha, setelah kita kembali kepada Allah, insya Allah semua cerita-cerita yang mengecoh tersebut kita dapat mengurainya dan memahami bahwa ini hanya semacam cerita saja. Inti dari pembicaraan itu adalah seperti ini. Jadi kita tidak akan lepas lagi dari kajian atau materi ketuhanan yang telah kita pelajari pada saat bayat. Sementara yang ditakuti oleh masyarakat awam itu, termasuk saya dulu sebelumnya juga ditakut untuk melakukan bayat, karena saya menerima informasi dari para orang tua kita, sahabat-sahabat yang lain, senior-senior saya yang dulunya sering bercerita kepada saya, ustadz-ustadz, dikatakan bahwa terkadang kalau kita melakukan bayat pada satu perguruan tarekat, terkadang kita bisa jadi gila, dan itu pernah saya saksikan sendiri, karena salah satu keluarga saya mungkin bertarikat berguru sesuatu sehingga ilmunya tidak tuntas, sehingga beliau kebingungan sendiri, mungkin karena tarikatnya baru berbasis ilmu-ilmu, sehingga beliau kebingungan karena pelajarannya tidak tuntas. Jadi sebenarnya ada pepatah yang sering kita didengarkan di lingkungan, bahwa dikatakan orang kuat bisa dikalahkan sama orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu bisa dikalahkan oleh orang ngerti. Orang ngerti bisa dikalahkan oleh orang yang melakoni. Beda pelaku sama pelajar. Artinya orang yang ngerti itu, pelajar kehidupan itu hanya mereka terus belajar tapi apa tuntas. Tapi orang pelaku, dia walaupun mungkin tidak belajar, tapi Allah memberikan kepadanya hikmah sehingga dia menjalani hidup ini dengan sebenarnya hidup. Jadi seperti di nasihat guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan bahwa kita harus berguru. Berguru ini bukan berarti harus mengikuti apa yang dilakukan oleh guru kita, karena
sesungguhnya perjalanan spiritual seseorang itu beda-beda. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa jadilah dirimu sendiri, jangan menjadi diri saya. Jadi kita diminta untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi yang disarankan, diminta adalah apa yang beliau lakukan itu kita tiru, tapi tidak mesti sesuai dengan yang beliau lakukan. Seperti Rasulullah dalam menjalankan dakwah, menyebarkan Islam yang benar, beliau tidak pernah dalam sejarah yang pernah kita baca, beliau tidak pernah membelenggu kita sesuai dengan kebiasaannya. Semua perintah yang beliau lakukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa semua sabda hadis Rasulullah itu adalah sebuah aturan? Karena apa yang diajarkan kepada beliau, apa yang diajarkan beliau itu kepada kita itu sebenarnya satu petunjuk bahwa ini yang kita lakukan. Tapi sepanjang hadis yang kita baca, beliau tidak pernah meminta kita untuk membaca sesuatu dengan jumlah yang tertentu, kecuali zikir di setelah sholat fardu. Wallahu alam, seingat saya ya. Karena bagi orang yang belajar ma'rifatullah, zikir setelah sholat fardu itu sangat penting, karena di situ adalah penyegaran spiritual bagi kita para pelaku ma'rifatullah. Di situ kita diminta untuk membaca subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali pula, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Terkait masalah jumlah itu, saya belum pernah membaca secara lengkap apakah ada maksud tertentu atau tidak, tapi saya paham yang diberikan kepada saya itu terkait masalah, saya cuma melarikan ke Asmaul Husna yang 99, tapi paham itu tidak mutlak benar, karena setiap orang memiliki paham masing-masing. Jadi video yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian itu bukan berarti meminta saudara-saudara untuk melakukan hal-hal yang kedepannya bisa menjadi sebuah belenggu bagi kita semua. Misalnya kita sering mendapatkan amalan-amalan yang meminta kita untuk melakukan amalan-amalan zikir setiap hari sebanyak jumlah tertentu, itu bagi saya saya tidak menerima, karena itu merupakan belenggu bahwa apa yang dilakukan para pendahulu kita, guru-guru kita, itu adalah jalan tarikatnya, jalan spiritualnya bagi mereka. Bagi keyakinan saya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau mengucapkan Sallallahu ala Muhammad itu dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, itu menurut saya jauh lebih besar dari manfaatnya daripada dengan jumlah tertentu. Walaupun kita menyadari bahwa jumlah tertentu itu penting juga bagi seseorang, karena jumlah itu merupakan sebuah keputusan, keyakinan setiap pribadi untuk mengamalkan zikir tersebut. Saudara-saudaraku, terkadang kita diberikan semacam pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita heran, kenapa orang-orang yang mualaf rata-rata, atau kenapa orang-orang mualaf atau orang-orang
bertaubat rata-rata derajat keimanannya lebih tinggi daripada orang Islam yang telah berislam sejak lahir atau Islam keturunan. Itu karena di paham saya, ya, di paham saya, karena mereka misalnya orang yang bertaubat itu, orang bertaubat itu setelah diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tadinya yang derajat kejahatannya semacam 95%, setelah masuk ke Islam, setelah bertaubat, dia akan melakukan taubat yang benar-benar kualitas taubatnya sebesar 95% juga. Jadi hukum positif negatif itu akan berlaku. Misalnya kalau saya punya kejahatan, kualitas kejahatan saya waktu belum bertobat itu misalnya 80%, nanti setelah saya bertobat pasti saya akan berusaha mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melakukan seluruh ibadah-ibadah untuk menjadi semacam pengganti dari kejahatan saya, sehingga bisa jadi kualitas ibadah yang saya lakukan itu sama dengan level 80%. Jadi begitulah biasanya orang-orang yang bertaubat. Begitu pula orang-orang yang mualaf, mereka langsung memiliki kualitas paham Islamnya berkualitas, karena mereka jauh lebih, orang-orang yang di luar Islam itu mereka sebenarnya belajar di paham hakikat marifat. Mereka lebih banyak melakukan ibadah-ibadah rasa. Jadi menurut saya mereka semuanya itu merupakan taufik dan hidayah bagi mereka, walaupun sebenarnya banyak saudara kita yang mualaf yang kemudian menjadi penceramah, tapi isi ceramah itu kebanyakan menghina atau mencela agama lain. Itu saya kurang bisa menerima, karena sesungguhnya Allah melarang kita untuk mencela atau menghina sesuatu, karena sesungguhnya kalau kita menghina orang lain, maka orang lain yang kita hina itu akan membalas hinaan. Seperti kalau kita menghina Tuhan mereka, pasti dia juga menghina Tuhan kita. Otomatis hinaan mereka kepada Tuhan kita itu adalah perbuatan dosa yang dosanya kita yang akan menanggung dosa tersebut, karena mereka yang menghina agama kita, menghina Tuhan kita itu, mereka itu menghina karena hanya membalas dari hinaan yang kita lakukan. Jadi sangat betul ajaran Rasulullah untuk tidak menghina agama orang lain, menghina Tuhan orang lain, menghina keyakinan orang lain. Itu sangat tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Saudaraku sekalian, pada saat kita belajar Ma'rifatullah itu, kita terkadang ini khusus untuk yang belajar Ma'rifatullah secara otodidak, setelah melakukan taubatan nasuha, menyerahkan diri, sehingga yang tadinya kita rasa aku itu ada, misalnya sebelum kita belajar itu rasa aku bahwa misalnya saya berhasil membangun rumah, itu akan timbul rasa bangga, rasa kebanggaan di dalam hati kita. Itu mestinya itu yang harus kita hilangkan di dalam pelajaran Ma'rifatullah, karena sesungguhnya manusia itu tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau kita membeli mobil, tidak perlu
berbangga karena sesungguhnya kita beli mobil itu karena Allah yang memberikan izin, memberikan kesempatan untuk menggunakan mobil tersebut. Demikian pula dengan misalnya punya istri yang cantik, punya rumah yang bagus, pekerjaan jabatan yang tinggi, itu tidak perlu dibanggakan karena sesungguhnya semua itu Allah berikan kepada kita semacam fasilitas hak guna bagaimana kita memanfaatkan jabatan, rumah, pekerjaan itu, rezeki yang dilapangkan itu yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya, bagaimana menjadikan mereka semua itu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak pelaku ma'rifatullah itu, artinya saya bicara ini bukan untuk mencela tapi hanya untuk semacam mengingatkan atau setidaknya mengingatkan atau menasihati. Walaupun bisa jadi kebenaran itu tidak mutlak, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin apa yang saya sampaikan ini adalah semacam jalan, bukan untuk merendahkan ya. Jadi banyak saudara-saudara kita yang bermarifat itu melakukan kajian, melakukan pendidikan semacam pelajaran marifat, belajar marifat. Setelah dia titik tertentu, mereka tidak lagi melaksanakan ibadah syariat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita ketahui sendiri bahwa sebenarnya yang mengajarkan hakikat marifat itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekiranya kalau kita tidak lagi melaksanakan ibadah syariat, maka itu adalah perbuatan yang menurut saya mengingkari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang terbaik, manusia pilihan, kekasih Allah. Apa yang diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW itu Allah kabulkan. Jadi manusia yang terbaik itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada lagi manusia setelahnya, tidak ada lagi manusia yang setinggi level beliau. Itu Rasulullah sendiri sampai bengkak dia punya lutut karena sholat malam. Itu berdasarkan dari riwayat yang sering kita baca tentang riwayat Rasulullah Muhammad SAW. Terkadang juga kita baca di hadis. Jadi saya terkadang bingung sendiri karena orang yang belajar syariat secara mendalam itu luar biasa sholatnya, luar biasa ibadah sholatnya, luar biasa. Tapi secara di situ sehingga banyak orang-orang syariat yang tidak terlalu menerima orang-orang ma'rifat karena rata-rata orang yang belajar ma'rifat itu tidak melakukan ibadah sholat sesuai dengan rukun Islam, rukun sholat tidak melaksanakan lagi karena paham yang sampai di pemikiran beliau itu rata-rata mungkin saja karena itu adalah pemahaman yang berbeda, yang setiap orang berbeda dalam menerima paham tersebut. Tapi sebenarnya ibadah sholat itu terkadang saya pernah menjumpai salah seorang sahabat kita, saudara saya, beliau waktu itu berapa kali lewat jam sholat fardu beliau tidak lakukan. Terus saya sempat spontan bertanya, kenapa Anda tidak sholat? Kan padahal Anda adalah murid dari seorang imam yang terkenal di provinsi Sulawesi Barat. Di situ beliau berkata bahwa perintah sholat itu kan cuma satu kali. Artinya kita disuruh
sholat isya, sholat maghrib, sholat duhur, sholat subuh, itu kan perintahnya cuma satu kali, tidak ada perintah tiap hari katanya, dia bilang begitu. Jadi saya sampaikan bahwa itu perintah itu sebenarnya perintah Rasulullah, artinya di dalam ajaran Islam itu kita diminta untuk mengikuti jalan yang dilalui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi perintah Nabi itu adalah sholatlah engkau sesuai dengan sebagaimana aku sholat. Jadi beliau itu sholat fardunya itu terjaga dan selalu berjamaah di Masjid Nabawi, ya. Jadi paham yang dilakukan oleh saudara saya itu menurut pahamnya dia bahwa perintah itu cuma sekali, makanya waktu saya melakukan diskusi itu beliau langsung pergi sholat karena dianggap bahwa itu adalah tegurannya Allah. Jadi kalau sekiranya saya tidak menegur, yang tentunya saya menegur itu adalah kehendak Allah juga. Artinya Allah yang memberikan jalan kepada dia untuk memahami itu sehingga menggerakkan saya. Jadi saya berbicara ini bukan konteksnya saya sebagai pribadi, tapi itu adalah cara kita berkomunikasi satu sama lain. Tapi sebenarnya kata saya itu seperti di salah satu perguruan tarekat yang pernah saya ikuti, yang saya ikuti itu mengganti kata saya dengan kata kami. Jadi setiap pembicaraan itu selalu kata kami, karena pemikirannya kami itu artinya Allah dan kita. Jadi kita itu tidak boleh berdiri sendiri. Tapi saya secara pribadi menentang secara logika, karena kalau kita sudah berserah diri, kenapa mesti ada kata saya lagi, kami itu mestinya dia harus tetap tunggal aku. Jadi terkadang saya berpikir, saya setuju dengan orang Kalimantan Timur, orang Balikpapan, Samarinda, orang Kalimantan lah, karena bersama-sama dengan orang Jakarta, DKI, bahwa rata-rata mereka itu bicara kalau berkomunikasi menggunakan kata aku, tidak menggunakan kata saya. Aku mau makan, aku lapar, aku mau pergi ke sini. Itu lebih masuk di logika saya. Tapi semoga kata aku ini tidak disalah tafsirkan oleh orang-orang bahwa aku itu sebenarnya bukan aku menunjukkan saya sebagai pribadi manusia Ali Mahmud. Bukan. Aku itu adalah hasil dari penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa berkata aku itu, yang bisa berucap di dalam diri kita itu hanya Allah. Makanya Allah memberikan orang yang bisu, menciptakan orang bisu di muka bumi ini hanya untuk memberikan pelajaran buat kita semua bahwa manusia itu tidak bisa bicara. Kalau Allah menarik nikmatnya kepada seseorang untuk tidak ada sifat Allah di dalam diri beliau, sifat Allah yang kalam, maka beliau tidak bisa berbicara. Makanya sifat Allah yang 20 itu, untuk khususnya sifat 7 yang Allah berikan kepada manusia itu jelas sekali, di mana orang buta diciptakan Allah di muka bumi ini sebagai pelajaran buat kita bahwa sesungguhnya manusia itu buta karena manusia itu tidak bisa melihat. Pelajaran manusia meninggal itu mayatnya, jasadnya, artinya walaupun kita buka matanya orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa melihat lagi, hanya memiliki mata, tapi yang melihat itu adalah Allah. Makanya sifat Allah itu yang Al-Basir, Allah Maha melihat, itu jelas. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang ada di sekeliling kita yang bisa kita menarik hikmah untuk
lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih merasakan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi dari rasa yang kita alami, kita bisa mengukur bahwa Allah itu sayang kepada kita. Terus terang, di selama sewaktu SMP atau SMA, saya terkadang mendapatkan semacam ujian. Terkadang saya merasa stres karena ujian tersebut terkadang membuat saya tertekan, yang larinya mengarahkan saya untuk mencela. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kepada saya hikmah untuk memahami bahwa ujian itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah. Artinya kalau kita menerima ujian, itu Allah masih sayang kepada kita, berarti masih sayang. Seperti pernyataan bapak saya waktu SMP, beliau mengatakan kepada saya, kamu itu lebih senang mana, dimarahi sama ibu kamu atau tidak digubris lagi? Kalau ibumu marah, beliau tidak menggubris kamu, itu sudah berarti beliau marah sekali. Kalau dia masih marahnya bisa dia keluarkan, dia akan menegur kita, menurut saya. Jadi bapak saya almarhum, beliau memberikan pemahaman bahwa dimarahi itu jauh lebih baik daripada tidak digubris, tidak diajak bicara lagi, tidak ditegur lagi. Jadi kalau ibu saya marah, saya akan menikmati kemarahan itu sebagai nikmat bahwa saya setidaknya masih punya orang tua, masih punya ibu. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibu saya masih menyayangi saya. Jadi saya senang kalau ibu saya yang memarahi. Tapi tentunya itu tidak perlu dibuat-buat lagi, karena sesungguhnya kita juga berdosa jika membuat orang tua kita marah. Jadi terkadang kita saksikan ada anak-anak yang melawan orang tuanya pada saat dimarahi. Itu karena mereka tidak sadar akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga terkadang kita diberikan semacam pertunjukan kehidupan setelah kita dimarahi oleh orang tua, terus berbalik, akhirnya kan ada rasa kasih sayang yang besar kepada orang tua kita. Saudaraku sekalian, orang yang bermarifat itu setelah menyerahkan dirinya, kemudian rasanya mereka menjelaskan bahwa tidak lagi diri kita, artinya tidak nampak lagi diri kita di diri kita ini, tidak nampak lagi ada Ali Mahmud di tubuhnya Ali Mahmud. Jadi segala sesuatu yang saya lakukan itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sangat luar biasa pengaruhnya ya, karena saya pun alami di pekerjaan saya disabotase oleh teman saya. Sabotase, artinya saya mengatakan sabotase karena dia tidak menginginkan saya terlibat dalam setiap pekerjaan yang ada di kantor. Tapi itu saya terima bahwa itu adalah semacam
ujian buat saya. Jadi saya terima. Jadi saya berapa kali di cancel untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi pada akhirnya hampir setahun itu saya, kurang lebih mungkin ya 1 tahun, saya tidak melakukan apa-apa, hanya masuk kantor tok saja. Saya terus terang saya keberatan karena sebenarnya masih banyak yang bisa saya lakukan di kantor, tapi karena ada yang menyabotase, ada yang tidak menginginkan saya terlibat di pekerjaan, sehingga saya kebanyakan duduk cuma datang ke kantor, duduk diskusi agama dengan teman saya yang kebetulan sering datang ke ruangan, terus jam pulang saya pulang karena itu tadi, saya tidak diberikan pekerjaan oleh pimpinan. Jadi pada satu hari saya, semua teman ruangan itu bertugas ke daerah, semua bertugas ke lapangan. Nanti saya tahu pas saya ke kantor, saya cuma sendiri di ruangan. Ternyata orang-orang semua ke lapangan. Jadi teman saya yang biasa datang diskusi kepada saya, dia bercerita, dia nasihati saya untuk bersabar. Saya bilang tidak ada masalah, itu kan itu adalah masanya dia. Artinya kalau kita bermain bola itu pemain bolanya itu ada pemain cadangan. Jadi saya anggap diri saya ini pemain cadangan. Kalaupun tidak dijadikan pemain, tidak apa-apa. Berarti saya seorang penonton. Jadi hakikatnya seorang penonton itu dituntut juga kewajiban untuk menjadi penonton yang baik, tidak membuat kerusuhan atau kerusakan. Jadi kalau sekiranya saya dianggap sebagai penonton, ya saya akan menjadi penonton yang baik. Nah, terus pada saat teman-teman semua sudah pulang dari lapangan, saya sampaikan ke sahabat bahwa sebenarnya mereka mau membuli saya, tapi saya sampaikan ke dia bahwa apapun yang Anda saudara lakukan kepada saya itu saya terima, karena kembali ke prinsip setia hati terhati itu dikatakan, kalau kamu masuk saya itu baik, kalau kamu tidak terima maka saya juga terima. Jadi kalau kamu ingin membuat saya seperti ini, ya saya terima, itu adalah kehendak Allah. Tapi saya ikhlas. Tapi kalau kamu tidak bisa terima apa yang saya jalani ini selama sebulan atau beberapa bulan terakhir ini, kalau kamu tidak bisa terima diperlakukan seperti itu, maka itu akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kamu perlakukan ini, kamu salah sasaran. Karena sesungguhnya saya, Ali Mahmud, sudah tidak ada. Yang ada adalah pemilik saya. Ali Mahmud sudah berserah diri, sudah menyerahkan dirinya semua. Jadi kalau saudara sekalian ingin merusak saya terima, tidak apa-apa. Karena di prinsip saya, kalau tukang kayu yang membuat meja, terus kita rusaki mejanya, pasti dia marah. Nah, demikian pula dengan saya, kalau kamu marahi, kamu persulit saya, tentu Tuhan saya akan marah. Itu adalah prinsip saya. Jadi saya terima. Jadi astagfirullah. Jadi bukan bermaksud untuk bercerita berlebih-lebihan, tapi ini mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita semua yang pelaku ma'rifatullah itu betul-betul melakukannya dengan baik dan sempurna. Jadi setelah itu terjadi hal-hal terduga. Misalnya ada banyak kejadian yang menimpa teman saya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya menyakiti saya.
Jadi itu akan menambah, kita tidak senang di atas penderitaan orang lain, tapi kita eh, menambah menambah keimanan kita bahwa Allah sangat menyayangi diri kita, orang-orang yang bersalah diri. Allah menyayangi orang-orang yang bersabar. Allah menyayangi orang-orang yang selalu bersyukur, tidak neko-neko. Jadi di situ juga saya belajar ternyata mengapa doa kita terkadang tertunda, karena pada saat kita berdoa hawa nafsu kita ikut meminta, hawa nafsu kita ikut meminta. Jadi misalnya kita nafsu kita menginginkan sesuatu yang kita jadikan sebagai doa, itu Allah tidak kabulkan serta merta, karena itu adalah kebutuhan bukan keinginan. Jadi jika doa kita ingin dikabulkan dengan secepatnya, itu adalah berdoa sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Insya Allah nanti saudara-saudara sekalian akan paham tentang makna kebutuhan dan keinginan, karena paham yang saya dapatkan diberikan ini adalah paham yang bisa menjelaskan tentang apa itu ma'rifatullah atau apa itu kasih sayang Allah itu sebatas rasa. Kalau saya mengungkapkan rasa yang saya alami itu, saya rasakan itu tidak mutlak, karena setiap orang beda-beda. Makanya kebenaran itu tidak mutlak, sehingga terkadang kita mendapatkan di negeri ini banyak yang menurut saya banyak kejadian yang tidak adil yang dipertontonkan di negeri ini. Tapi di sisi lain banyak saudara-saudara kita yang menganggap bahwa itu adalah keadilan, itu adalah kebenaran. Jadi terkadang saya berpikir, misalnya saya merasa bahwa ada kejadian yang penguasa negeri ini melakukan ketidakadilan, tapi di sisi lain saudara-saudara kita menganggap bahwa itu adalah kebenaran atau keadilan. Jadi kita hanya bisa menyaksikan saja. Mudah-mudahan kita cuma bisa berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kebenaran yang sebenarnya di negeri kita. Jadi sekiranya kita paham tentang ini semua, makanya kalau kita paham, maka Indonesia akan damai, Indonesia akan tenang. Karena banyak orang yang belajar hidup, belajar di sekolah itu hanya untuk mencari kesenangan. Mereka bersekolah tinggi hanya untuk mencari kesenangan. Setelah mereka mencari kesenangan, hidup mereka menjadi hambar, galau kembali, karena apa yang mereka raih itu tidak memberikan kebahagiaan. Jadi menurut paham yang diberikan kepada saya, sebenarnya yang kita cari itu adalah ketenangan, bukan kesenangan. Buat apa kita senang banyak uang, tapi kita tidak tenang. Artinya pada akhirnya kita mencari misalnya pengaman satpam untuk mengamankan rumah kita, menjaga dari pencuri, karena hidup kita tidak tenang, takut ada mencuri uang kita. Tapi kalau kita tenang, alhamdulillah, kalau kita tenang terus kita dapatkan rezeki yang berlimpah, itu akan jauh lebih dahsyat hikmah yang kita peroleh di kehidupan ini. Jadi menurut saya kita harus melepaskan diri dari belenggu-belenggu sejarah masa lalu,
yang 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 mendompleng diri kita. Misalnya kita ini keturunan, misalnya kita ini keturunan bangsawan, kita tidak perlu memberitahu orang banyak bahwa kita ini keturunan bangsawan. Kita cukup menunjukkan jati diri kita, menunjukkan perilaku kita bahwa perilaku kita ini adalah perilaku seorang bangsawan. Tidak perlu merendahkan, mengobrol diri kita untuk dipuji atau dipanggil dengan panggilan yang terhormat. Tidak perlu. Jadi hidup ini terlalu singkat untuk dibuat sia-sia, terlalu singkat untuk dibuat semacam permainan. Alangkah indahnya sekiranya, alangkah bahagianya saya ini sekiranya bila suatu hari nanti saya kembali kepada Allah, video ini dinonton oleh jutaan, ratusan ribu orang, jutaan orang, atau mungkin puluhan juta. Semoga menjadi jalan bagi saudara-saudara sekalian untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hidup dengan apa adanya. Apa adanya itu bukan berarti kita harus berleha-leha atau bermalas-malasan, tapi menjalankan ikhtiar dengan baik, seperti yang disampaikan oleh ulama kita bahwa pada kita itu harus berperang. Tidak usah memikirkan kita menang atau tidak, tapi yang jelas ikhtiar yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita harus penuh hikmah. Mudah-mudahan nanti misalnya semoga kita semua panjang umur. Semoga channel ini menjadi jalan untuk saudara-saudara sekalian untuk dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya, kita semua diberikan cahaya kebenaran yang sesungguhnya. Jadi rasa yang kita alami di dalam Ma'rifatullah itu adalah sesuai dengan sebuah yang biasa kita baca di Google atau yang dicerita oleh guru-guru kita, bahwa yang menikmati hidup itu adalah orang-orang yang ketemu Rasul. Bukan Rasulnya, tapi yang Rasul ketemu Rasul. Jadi yang sejatinya itu yang harus ditemukan. Di baliknya seperti kita bercermin itu di hadapan kita adalah cermin yang biasa kita bilang itu adalah kita. Itu pertanyaannya, itu berarti kalau itu kita, itu saya, berarti di depan cermin siapa? Kalau saya menunjuk ke cermin itu saya, berarti ini siapa gitu. Itu yang perlu banyak dikaji. Terus yang perlu dihilangkan itu hawa nafsu, karena sesungguhnya wujud kalau kita marah itu adalah sifat setan. Kalau orang Makassar mengatakan biasa, kalau ada orang yang marah ya berarti orang Makassar biasa memanggil ya, datang lagi iblisnya. Berarti pertanyaannya, berarti yang iblis itu siapa? Yang malaikat itu siapa? Manusia itu siapa? Padahal di buku Dasyakrat dikatakan bahwa kita ini sebenarnya hanya satu di muka bumi ini, karena yang lain itu adalah semacam gambaran yang ada di dalam diri kita. Artinya kita bisa melihat keluar itu karena ada di dalam diri kita. Jadi kalau saya melihat Pak Hamid,
Pak Agus itu karena dia ada di dalam diri saya sehingga bisa bisa melihat dia. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini adalah memberikan manfaat, dapat memberikan jalan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan saudara-saudara sekalian termasuk saya terus dibukakan hatinya, dibukakan belenggu dirinya menjadi diri sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegakkan Islam di muka bumi. Semoga Allah melindungi kita semua, dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan pembebasan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.